Kau mulia, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau menari bertepuk tangan bagi namamu, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini, sebab Dia Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita, saudara. Sama-sama katakan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Mari sekali lagi katakan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kau Raja mulia. Tidak ada yang kami rindukan lebih dari hadirat-Mu ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tiada saat yang lebih indah selain hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya
bersekutu dengan ibadah. Terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkau sukacita kami, pengharapan kami. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Abaya saudara basi, nama-Mu kami puja, kami sembah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidup kami, di keluarga kami. Kau hadir Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari nyanyi dengan lebih sungguh saudara. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari yang merasakan hadirat Tuhan sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari terakhir di bulan Juni. Luar biasa saudara, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang setengah dari tahun 2021 ini. Mungkin ada beberapa dari kita yang merasa bahwa kayaknya nggak mungkin ya kita bisa ada sampai di sini ya. Saya masih ingat tahun yang lalu, di bulan-bulan ini setiap kita mengalami struggle yang luar biasa ya. Dan mungkin beberapa dari kita masih terus merasakan tekanan atau struggle yang sama. Dan
di tengah-tengah masa MCO ini, saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umatnya. Saudara, hamba-hamba Tuhan itu hanyalah gembala-gembala kecil yang dipercayakan Tuhan untuk merawat, membina, memberi makanan rohani buat setiap kita umat Allah. Tapi kita percaya ada gembala agung kita, Tuhan Yesus, yang memberikan makanan bukan hanya buat jiwa kita, tapi juga buat roh kita, bahkan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Saya ingin mengingatkan kembali buat saudara 2 minggu yang lalu dalam ibadah tengah minggu ini saya sharing tentang doa, bahwa doa adalah perintah dari Tuhan. Dan doa ketika Yesus mengajarkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapatkan, mintalah maka kamu akan diberi. Saudara, Tuhan memberikan kita satu jaminan bahwa Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan Bapa yang baik di bumi ini tidak mungkin memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Kalau buat kita di Indonesia dan di Malaysia, Bapa yang baik di muka bumi ini, Bapa yang penuh dengan kelemahan di muka bumi ini, mereka nggak mungkin memberikan batu kepada anaknya yang minta roti atau minta nasi sebagai makanan utama mereka, atau memberikan ular ketika mereka meminta ikan untuk mereka makan. Apalagi Bapa kita di sorga, Dia menjamin kebutuhan kita, apa yang kita perlukan Tuhan menyediakan bagi kita. Dan Dia memberikan satu jalan bagi kita, mintalah maka kamu akan diberi. Minta kebutuhan kita, apa yang kita perlukan untuk hidup sehari-hari, untuk kita bertahan di masa-masa ini. Saudara, kalau kita percaya segala sesuatu yang kita punya hari ini adalah pemberian dari Tuhan, yang kita terima sebagai anugerahnya, maka percayalah juga bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mengelola semua yang ada pada kita hari ini. Pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya. Dan apa yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini, saudara, lewat itu semua kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan karya yang ajaib lewat kehidupan kita dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin atasan kita, mungkin orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin, ya. Biar itu semua, lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Saya mendengar ada beberapa kesaksian, ada beberapa permohonan doa dari beberapa jemaat di tempat kita, ya, di Rock Ministry Malaysia. Dan hari ini saya ingin memberikan satu pesan buat saudara, yang pesan ini menguatkan saya di masa-masa ini, saudara. Ada kalanya memang di masa-masa seperti ini, ya, seperti yang kalau saudara ingat Pastor Adon 2 minggu yang lalu pernah sharing buat kita, dan dia bilang bahwa tempat yang paling baik untuk kita memperdalam pengenalan kita akan Tuhan itu bukan ketika kita bergelimpangan dengan harta, bukan ketika kita mengalami keberhasilan yang gilang gemilang, bukan. Tapi tempat yang paling bagus, yang paling baik untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan adalah di tengah-tengah pergumulan kita. Karena di situ segala sesuatu yang ada dalam hidup kita diuji. Iman kita, cara kita melihat Tuhan, bagaimana kita mempercayai Tuhan, apa yang sedang kita bangun dalam hidup kita, itu akan terlihat di tengah-tengah situasi yang sulit. Ketika kita bergelimpahan dengan segala sesuatu, ya ada banyak orang yang ya bisa jadi melupakan Tuhan karena kita berpikir buat apa berdoa karena semuanya ada. Tapi coba dalam keadaan yang sulit, coba dalam keadaan terhimpit, terjepit, ya, saya rasa setiap kita akan kembali kepada Tuhan. Saya rasa setiap kita akan kembali mengingat apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Dan saudara, itu adalah sesuatu yang hari-hari ini sedang terjadi di banyak sekali tempat. Nah, sebenarnya hal seperti itu, saudara, pernah terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita akan melihat bersama-sama dari Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Pembacaan kita sedikit panjang hari ini. Keluaran pasal 32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka,
tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Demikianlah diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berseluruhlah Harun kepadanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Wow, saudara, cerita ini mungkin kita sudah lama tahu. Tapi kalau kita perhatikan, saudara, seringkali memang di tengah-tengah penantian, tidak sedikit dari anak Tuhan yang mengalami yang namanya keraguan-raguan. Ya. Bangsa Israel pada saat itu, mereka sedang menantikan Musa yang naik ke atas gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukum-hukum atau perintah kepada Musa. Seperti yang kita baca, Musa sangat lama ada di atas. Lama menurut bangsa Israel, lama menurut orang-orang itu. Sehingga mereka akhirnya dalam penantian mereka meragukan, apakah Musa ini masih hidup? Atau jangan-jangan Musa telah mati atau terjadi sesuatu kepada Musa di atas gunung itu. Tapi kita bersyukur, saudara, karena akhir dari cerita ini kita tahu bahwa Musa akhirnya turun. Ya, Musa masih hidup, bahkan Musa menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Saudara, apa yang terjadi pada bangsa Israel itu banyak terjadi buat kita hari-hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Setiap kita pasti sedang berada di tengah-tengah penantian hari ini. Penantian akan pemulihan, penantian akan jawaban doa, penantian akan banyak hal yang kita harapkan untuk Tuhan lakukan. Kita belajar dari bangsa Israel, bagaimana mereka yang telah dituntun keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka telah mengalami banyak sekali perkara yang ajaib dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel berkali-kali sebelum peristiwa ini. Kalau saudara masih ingat, sebelum peristiwa ini, bangsa Israel, mereka telah menikmati yang namanya roti dari sorga. Sebelum itu, mereka telah menikmati air di tengah-tengah padang gurun. Sebelum itu, mereka juga telah menyeberangi satu daratan yang kering, yang sebelumnya adalah lautan, yang dibelah oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, bangsa itu berjalan di tanah yang kering. Luar biasa. Kalau saudara ingat, pernah ada film ya, yang judulnya Exodus. Film itu dibuat oleh seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka dari golongan saintis, sehingga mereka membuat film itu ketika laut itu terbelah, ya, tidak terlalu panjang lautnya, ya, mereka membuat seolah-olah laut itu menjadi surut karena ada hembusan angin. Tapi firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata, bangsa Israel berjalan di tengah-tengah tanah yang kering. Saudara bisa bayangkan, saya tinggal di kota Batam hari ini. Dari Batam ke Singapura biasanya kita naik kapal itu kurang lebih 1 jam, saudara. Dan saya bisa renungkan ketika saya berdiri di ujung dari Pulau Batam, dan saya coba merenungkan ketika bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, seolah-olah seperti Tuhan membuat pagar di antara kedua air laut itu, kiri dan kanan, dan mereka berjalan di tengah-tengah. Saya bayangkan kira-kira kalau dari sini ya Tuhan buat seperti itu, saya bisa jalan kaki ke Johor, saudara ya. Dan saya bisa kembali ke Kuala Lumpur, saudara ya. Nah, saudara, mereka telah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa kepada Tuhan, dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Mereka telah melihat bagaimana Tuhan melakukan tulah kepada bangsa Mesir. Bahkan mereka juga menyaksikan bagaimana tentara-tentara Mesir dibinasakan oleh Tuhan di tengah-tengah Laut Tebrau. Saudara, itu semua adalah pengalaman yang luar biasa, mujizat yang sangat luar biasa, dan hari ini semua orang
menantikan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Pertanyaannya, kalau hari ini doa kita belum dijawab, kalau hari ini seperti yang kita minta tidak terjadi, apakah Tuhan menunda-nunda? Apakah Tuhan yang kita sembah itu sama dengan Tuhan yang bangsa Israel sembah? Sama dengan Tuhan yang disembah, yang dilayani oleh Musa? Apakah yang kita sembah, yang kita doakan selama ini, Tuhan di mana kita berdoa selama ini adalah Tuhan yang benar? Atau sebenarnya kita sedang kecewa kepada Tuhan versi kita sendiri? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal ini. Saudara, bangsa Israel di tengah-tengah keraguan-raguan mereka, di tengah-tengah penantian mereka, mereka mengekspektasikan sesuatu kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan segera menolong, menuntun mereka sampai ke tanah Mesir, sampai ke tanah perjanjian, sampai ke tanah perjanjian. Mereka berekspektasi kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan itu nggak mungkin selama ini, masa lama banget Musa ada di atas. Mereka mengekspektasikan sesuatu, dan ketika ekspektasi mereka tidak terjadi, akhirnya mereka membuat satu Tuhan versi mereka, seperti yang kita baca tadi, dan mereka menyembah Tuhan itu. Saudara, ekspektasi yang benar terhadap Tuhan itu lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mempunyai ekspektasi yang benar kepada Tuhan. Saudara, Tuhan dalam kepercayaan orang di luar Kristen, ada banyak kepercayaan di bumi ini yang mengajarkan bahwa Tuhan itu selalu melakukan yang baik, selalu mengikuti keinginan orang-orang yang ada padanya, selalu mengikuti kemauan orang-orang yang berdoa kepadanya. Itu adalah Tuhan versi di luar kekristenan. Tapi saya ingin kasih tahu saudara, dalam Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Mungkin saudara kaget, loh berarti Tuhan tidak menjawab doa. Bukan, Tuhan menjawab doa, tapi Tuhan tidak melakukan semua yang kita inginkan. Tuhan tidak melakukan semua yang kita ekspektasi untuk Dia lakukan. Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Dia adalah Tuhan yang menjadi raja dalam kehidupan kita, dan Dia adalah Tuhan yang melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita, bukan kehendak manusia. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan penantian yang panjang, kita bisa mengerti, kita harus membuat diri kita memahami bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita, dan Dia melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa kehendaknya adalah kehendak yang terbaik bagi kita. Saudara, ekspektasi yang salah itu adalah hasil dari pengenalan juga yang salah tentang Tuhan. Kalau kita telah mengetahui Tuhan itu adalah pribadi yang setia, kita tahu Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, maka bukan soal apa yang sedang kita hadapi, tapi ini soal bagaimana kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saya beberapa hari merenungkan bahwa iya ya, kadang-kala ada banyak orang yang berdoa, ya, termasuk saya dan istri saya. Kita menaikkan pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita merasa bahwa pujian kita, bahkan puasa kita rasa itu adalah alat dalam tanda kutip untuk membuat Tuhan berkenan sehingga Dia melakukan apa yang kita mau. Kita rasa kita perlu itu. Kadang-kala kita suka, dalam tanda kutip saudara ya, kita suka memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kita coba untuk klaim ayat ini, kita coba untuk klaim ayat itu, kita coba untuk melakukan segala sesuatu yang terlihat rohani untuk kita menyampaikan sebenarnya keinginan-keinginan kita, hasrat untuk pemenuhan apa yang perlu untuk dipenuhkan bagi jiwa kita. Kita pikir itu baik karena itu rohani dan kita sodorkan kepada Tuhan. Kita melupakan satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, tapi Tuhan melakukan kehendaknya bagi kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, aduh, kalau begitu kita nggak boleh punya keinginan dong kepada Tuhan. Nah ini, saudara, kita harus bedakan antara pengharapan dan ekspektasi. Pengharapan dan ekspektasi itu beda, saudara.
kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yang sudah Tuhan janjikan bagi kita, yang sudah Tuhan selesaikan bagi kita di kayu salib. Lewat itu semua kita punya pengharapan di hadapan Tuhan. Kita punya pengharapan akan masa depan yang terbaik. Kita punya pengharapan akan keluarga yang selalu disertai Tuhan. Kita punya pengharapan akan keadaan kita yang terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Itu pengharapan kita. Dan setiap kita harus punya pengharapan di hadapan Tuhan. Hope itu beda dengan expectation. Ekspektasi seringkali atau selalu lahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Nah, repotnya salah mengenali sesuatu akan membuat kita salah mengekspektasikan sesuatu. Saudara, saya umpamakan dengan handphone saudara ya. Kalau kita beli handphone ya dengan harga mungkin budget di antara 500 sampai 800 ringgit saudara ya. Kemudian kita lihat, wah kayaknya bagus nih ya. Kita lihat bodinya terbuat dari apa, kita lihat baterai ukurannya berapa, kita lihat layarnya speknya seperti apa. Kita lihat oh dia pakai prosesor ini, oh dia RAM-nya sekian, oh dia begini. Kita lihat spesifikasinya. Kemudian kita berharap bahwa wah ini bisa nih ya. Ini bisa melakukan untuk merekam video dengan ukuran yang sangat besar. Oh, dia bisa mengelola file dengan ukuran yang sangat besar. Dan ketika kita memakai hal itu, kita memakai handphone itu dan tidak terjadi seperti yang kita ekspektasi, berarti kita salah memahami barang itu. Kita salah memahami barang itu. Kita salah mengerti apa yang dipersiapkan, apa yang ada di dalam barang itu. Ketika kita melihat seseorang dan kemudian kita gampang dengan mudah percaya kepada orang itu karena penampilannya, karena kebaikannya, karena sikapnya tertentu kepada kita. Kemudian ketika kita mengekspektasikan sesuatu kepada orang itu dan tidak terjadi, berarti yang salah adalah pengenalan kita. Kita belum mengenal orang itu. Ketika kita mengekspektasikan sesuatu kepada Tuhan dan tidak terjadi seperti yang kita harapkan, seperti yang kita ekspektasikan, berarti mungkin ada sesuatu yang salah dari pengenalan kita akan Tuhan. Kita perlu untuk mengenal Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita, Tuhan membawa kita. Perhatikan, Tuhan membawa kita melewati lembah, supaya di dalam lembah itu kita bisa mengenal pribadinya lebih lagi. Ada kalanya Tuhan membawa kita melewati satu lembah bayang-bayang maut. Sepertinya kita tidak akan selamat. Tapi percayalah saudara, kalau Tuhan yang menuntun engkau, kalau Tuhan yang bersama dengan engkau, seperti Raja Daud berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, dalam lembah yang sangat gelap, dalam lembah bayang-bayang maut, tapi aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang pertama, kita belajar ekspektasi yang benar datang dari pengenalan yang benar. Jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena pengenalan mereka akan Tuhan yang salah, akhirnya mereka mengekspektasikan sesuatu yang salah kepada Tuhan. Ketika ekspektasi mereka tidak terjadi, maka mereka membuat Tuhan dengan versi mereka sendiri. Kadangkala kita kecewa kepada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang hidup. Bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita kecewa kepada Tuhan versi kita sendiri. Kita sering berkata, kalau Tuhan, kok dia nggak jawab doa saya? Kalau Tuhan berkuasa, kok dia nggak tolong saya? Kalau Tuhan itu hidup, kok dia nggak angkat hidup saya? Kalau Tuhan itu memang berkuasa, kenapa Tuhan nggak lakukan buat saya? Saudara, kita sering kecewa kepada Tuhan versi kita sendiri. Tapi kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita tahu bahwa Dia menyertai kita. Kita tahu bahwa Dia tidak pernah sedetik pun melepaskan pandangannya pada kita. Kita tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai kita. Maka kita tidak akan pernah kecewa. Sekalipun
pengharapan kita belum terjadi. Sekalipun doa-doa kita belum dijawab, kita tidak menjadi lemah karena kita tahu siapa yang kita percayai. Saudara, ketika seakan-akan tangan Tuhan tidak melakukan sesuatu, ketika seakan-akan Tuhan tidak menunjukkan kuasanya untuk menolong kita, percayalah pada hati Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Percayalah kepada hati Tuhan yang mencintai kita. Percayalah kepada hati Tuhan yang sangat mengasihi kita, sehingga Dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, kita juga belajar dari teks yang kita baca tadi, Keluaran pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, saudara, bagaimana bangsa Israel yang telah mengalami banyak mujizat itu, mereka juga ada dalam keraguan-raguan. Bahkan keraguan-raguan mereka membuat mereka akhirnya menyembah Allah yang lain. Saudara, kalau mujizat bisa membuat kita bertahan dalam ujian iman, kalau mujizat bisa membuat kita bertahan di tengah-tengah tekanan, ya, berarti bangsa Israel ini benar-benar gagal, saudara. Karena mereka telah mengalami banyak mujizat yang luar biasa. Mereka telah mengalami hal-hal yang spektakuler dalam hidup mereka. Tapi itu semua tidak mampu membuat mereka bertahan di tengah-tengah keraguan-raguan. Makanya saya beberapa kali sampaikan buat saudara, yang membuat kita bertahan di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesulitan, bukan mujizat, bukan mujizat. Yang membuat kita bertahan itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Mujizat itu hanyalah tanda kepada Tuhan. Saudara, pergumulan bisa datang sebesar apapun, kekacauan atau penindasan bisa datang sedahsyat apapun, tapi kalau saudara tahu dengan jelas bahwa Tuhan beserta dengan saudara, kalau saudara mengenal siapa yang saudara percayai, kalau saudara benar-benar tahu siapa Allah yang menyertai saudara, maka semua itu tidak akan membuat imanmu goyah. Engkau mungkin ragu, tapi engkau tidak akan meninggalkan Tuhan. Engkau mungkin bertanya-tanya, tapi engkau tidak akan meninggalkan Tuhan dan pergi kepada yang lain. Saudara, mujizat tidak akan pernah bisa membuat kita bertahan. Tapi pengenalan akan Tuhanlah yang membuat kita bertahan. Makanya nikmati waktu-waktu di mana kita sedang diizinkan Tuhan melewati lembah. Mari nikmati, saudara. Nikmatilah pergumulan-pergumulan kita. Nikmatilah waktu-waktu di mana kita sedang menantikan jawaban doa. Nikmatilah, karena saudara, di tengah-tengah situasi itu adalah situasi yang sangat baik, keadaan yang sangat baik untuk kita bisa mengenal pribadinya. Satu hari nanti kita akan memahami kenapa Tuhan mengizinkan ada penundaan jawaban-jawaban dari doa kita. Bahkan Tuhan tidak menjawab doa kita. Semua itu ada alasannya. Dan yang saya senang adalah semua itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saudara pasti tahu ayatnya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang dipilih Allah. Saudara, kita kecewa sama Tuhan yang mana? Allah pencipta langit dan bumi, atau Tuhan yang kita bentuk dengan ekspektasi kita? Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan pintar untuk mengelola ekspektasi kita. Kita berpengharapan akan segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang paling penting, kita punya pengharapan yang pasti tentang kebersamaan dengan Tuhan. Saudara, bangsa Israel menciptakan Allah dengan mindset mereka sendiri. Mereka membentuk sebuah patung dan mereka menyembah kepada patung itu. Tidak peduli bahannya dari emas. Tapi saudara tahu, hukum yang pertama waktu Musa menerima hukum Taurat, yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Saudara tahu, ketika kita ada dalam keraguan-raguan dan kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan
memunculkan satu versi Allah. Seperti seorang yang membuat patung, kita akan mendesain sedemikian rupa Allah yang sesuai dengan pemikiran kita, Tuhan yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita, dan kita akan menyembah Allah itu. Kita melupakan Allah yang telah menolong kita di sepanjang kehidupan kita, karena kita pikir Allah yang itu tidak sesuai dengan logika kita, tidak sama dengan apa yang kita ekspektasikan. Kita menyembah Tuhan yang adalah ekspektasi kita. Saudara, biar hari ini segala Tuhan, Allah-Allah kecil itu, Allah-Allah yang sesat itu, yang mungkin ada dalam hidup kita, hari ini diruntuhkan. Kita hanya menyembah kepada Tuhan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Dia pencipta alam semesta. Saudara, Tuhan ada bagi kita, Tuhan ada di pihak kita, dan biar kita menikmati waktu-waktu di mana kita bisa belajar untuk terus mengenal pribadi Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat yang sangat familiar, tapi kadangkala kita sulit memahami hal ini. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, perhatikan firman Tuhan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Tuhan tahu step by step yang harus kita lewati. Tuhan tahu hari-hari yang akan kita lewati di depan ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumuli hari ini. Dan Tuhan bilang begini, aku tahu rancanganku apa buat kamu. Sekalipun buat kita sepertinya itu adalah kesesakan, tapi buat Tuhan itu adalah sebuah rancangan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Karena Tuhan tahu ketika kita bersama dengan Dia, tidak pernah ada yang bisa menggoyahkan kita. Ada damai sejahtera dari Allah di tengah-tengah padang gurun yang sedang kita hadapi. Tuhan melakukan segala sesuatu bagi kita untuk kemuliaannya, untuk mengendapi rencananya dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada kita di hari depan. Keraguan-raguan kita terjadi mungkin juga karena kita meragukan penyertaan Tuhan sampai ke hari esok. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara, Tuhan menyertai kita. Nah, saudara, Salomo dalam kitab Mazmur, dia menulis, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Orang benar bukan berarti kita akan hidup dari satu kemenangan terus kepada kemenangan yang lain. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, tapi kan firman Tuhan bilang kita lebih dari pemenang. Yes, kita lebih dari pemenang. Tapi lebih dari pemenang, pemenang itu adalah orang yang bertanding. Nah, persoalannya di dalam iman bukan kita yang bertanding. Tuhan bertanding bagi kita. Tuhan menang bagi kita sehingga kita lebih dari pemenang. Di dalam dunia kita masih menghadapi pergumulan, persoalan, kekecewaan. Kita ditipu, kita ditinggalkan, kita dikhianati. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan melepaskan orang benar dari semuanya itu. Tuhan memberikan kelegaan buat orang benar dari semuanya itu. Saya senang sekali karena ini adalah jaminan bagi setiap kita. Kalau saudara mau berpengharapan, ini pengharapan kita. Kita lebih dari pemenang dalam segala sesuatu karena Allah bersama dengan kita. Dalam segala sesuatu itu punya pengertian begini. Ketika kita ada dalam persoalan, sekalipun persoalannya masih berjalan, kita lebih dari pemenang. Sekalipun pergumulan masih ada, kita lebih dari pemenang. Sekalipun sakit kita belum sembuh, kita lebih dari pemenang. Sekalipun hutang kita belum lunas, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena dalam semuanya itu kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai 39. Saya bacakan buat setiap kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, perhatikan, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas atau maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang ditulis dalam perjanjian lama itu ditulis untuk kita supaya kita bisa belajar dan kita bisa berpengharapan kepada Tuhan. Kita mengenal Dia dan kita memiliki ekspektasi yang benar kepada Tuhan. Saudara, kepada siapa kita percaya hari ini? Apakah kita masih mempercayakan hidup kita kepada Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi? Atau kita mempercayakan hidup kita kepada Allah buatan kita sendiri, Allah yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita? Biar ini menjadi perenungan yang baik untuk setiap kita. Saudara, firman Tuhan berkata, sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, dan naik ke sorga, bangkit dan naik ke sorga, Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, penyertaan Tuhan bagi kita itu lebih nyata dari baju yang kita pakai hari ini. Kebersamaan Tuhan buat kita itu lebih dekat dari semua kain yang menempel pada badan kita, karena Dia tinggal di dalam diri kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Hari ini saudara, jangan biarkan keraguan-raguan membuat kita meninggalkan Tuhan dan menciptakan Tuhan versi kita sendiri. Bertahanlah dalam pergumulan saudara. Bertahanlah dalam segala beban yang sedang kita pikul hari ini. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Karena Tuhanlah yang menjadi tempat pengharapan kita. Mari kita belajar untuk terus mengenal pribadinya lebih dan lebih lagi. Kita diubahkan lebih dan lebih lagi. Kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Semakin kita mengenal Dia, maka kita akan terus dibawa untuk melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Bahkan di tengah-tengah situasi yang kita pikir kayaknya tidak mungkin deh. Tapi ketika kita tahu Tuhan beserta dengan kita, maka apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Kita pikir gak mungkin kita bertahan di situasi seperti ini. Kita pikir gak mungkin kita bisa survive di situasi seperti ini. Tapi kalau Tuhan yang menyertai saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Mari tetap bergairah dengan Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, yang menolong kami untuk kami bisa memahami Tuhan. Mungkin selama ini ada yang salah dari pengenalan kami, sehingga kami memiliki ekspektasi-ekspektasi yang salah tentang Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengenal Engkau, semakin mengenal pribadi-Mu. Roh Kudus, Engkau diberikan oleh Yesus Kristus buat kami, supaya kami bisa memiliki penuntun dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berbicara buat kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya sebelum kami berdoa, hati dan pikiran kami terlebih dahulu dibaharui, sehingga permohonan-permohonan kami adalah permohonan-permohonan yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Sehingga kami tidak memiliki ekspektasi yang salah tentang Engkau. Kami mengharapkan sesuatu yang bukan seharusnya kami harapkan dari Tuhan. Ajar kami untuk kami memahami rencana-Mu yang sempurna. Ampuni keterbatasan kami ya Tuhan terhadap pengenalan kami. Kami tahu bahwa pemikiran manusia kami ini sangat terbatas. Sebab itu kami bergantung penuh Roh Kudus pada kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan, dan mampukan kami Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada malam hari ini.
Engkau menjadi penolong bagi kami, Engkau menjadi pelindung bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, memberkati setiap kami Tuhan. Di sisa minggu ini sampai ke hari Minggu nanti, kami akan berjumpa kembali dalam ibadah raya. Hari Sabtu kami akan berjumpa dalam ibadah doa fajar, Engkau dalam ibadah doa puasa. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami terus melihat kepadamu. Tolong kami Roh Kudus, supaya mata kami terus memandang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang pada kali yang kedua. Semua yang menerima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya ingin memberikan satu pesan buat setiap kita. Mari tetap jaga protokol kesehatan kemanapun kita pergi, saudara. Dan usahakanlah untuk setiap kita untuk bisa menerima vaksinasi, saudara ya. Pakailah segala channel yang kita punya untuk kita bisa mendapatkan vaksinasi. Saya mendorong setiap kita, mari kita divaksin supaya kita ada dalam keadaan yang baik, kita menjaga diri sendiri, dan terutama kita menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati.